Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2564 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop Paulus di Malta. Demikian firman Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini ketika Rasul Paulus tiba di pulau Malta. Sebelumnya Paulus bersama dengan 276 jiwa terjebak angin badai yang dikenal dengan badai timur laut selama 14 hari. Firman Tuhan berkata mereka tidak lihat bintang, mereka tidak melihat matahari, saking ganasnya badai yang menimpa kapal yang ditumpangi Paulus dan 276 orang itu. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kapal yang ditumpangi Paulus bersandar di Malta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah pencobaan kepada Rasul Paulus selesai? Tidak, saudara. Saudara perhatikan bagaimana Paulus digigit ular beludak. Ular beludak itu jenis viper, itu jenis ular berbisa nomor 2 di dunia. Makanya ketika Paulus digigit ular beludak itu, perhatikan ayat
4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, perhatikan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia atau Paulus seorang dewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya orang yang digigit ular beludak atau yang berjenis viper ini, itu hanya tinggal tunggu waktu, tinggal hitung mungkin 1-10, maka orang itu akan rebah dan mati. Tapi apakah Paulus mati digigit ular beludak itu? Tidak, saudara. Paulus hanya mengibaskan ular itu ke dalam api. Orang-orang yang menyangka bahwa Paulus akan mati, tapi ternyata Paulus hidup. Amin, haleluya. Dari kejadian atau peristiwa yang dialami Paulus ini, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Jangan setengah-setengah, saudara. Kita mau belajar dari Paulus. Yang pertama, Paulus percaya pada perlindungan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang dilakukan Paulus adalah memberitakan kabar baik? Bukankah itu adalah perintah Tuhan? Nah, kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan Markus 16 ayat 17 dan ayat 18. Saya mau bacakan buat kita sekalian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita pengertian bahwa kalau kita melaksanakan amanat agung Tuhan, maka perlindungan Tuhan berlaku buat kita. Saudara, memegang ular di sini, yang dimaksudkan di sini bukan kita mencobai. Sudah jelas-jelas kita tahu itu ular berbisa. Kenapa kita mau mencobai Tuhan? Saudara, konteks firman Tuhan ini, kalau kita tidak tahu, lalu ada ular, lalu dia menggigit kita, saudara, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau apa? Kita sedang dalam mengerjakan amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Kalau kita pergi memberitakan Injil, lalu kita ketemu dengan ular itu menggigit kita, saudara, firman Tuhan ini berlaku buat kita. Amin. Walaupun kita ada dalam bahaya, kita ada dalam situasi yang tidak menguntungkan, perlindungan Tuhan itu akan nyata buat saudara dan saya. Amin. Itu terbukti kepada Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak tahu menahu dengan ular beludak itu. Tiba-tiba nongol ketika dia mengumpulkan ranting, lalu taruh di dalam api karena panas, lalu ular itu menggigit Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau apa? Kita mengerjakan amanat agung Kristus Yesus Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengerjakan amanat agung, saudara, maka perlindungan ini tidak berlaku buat kita. Jadi kalau kita melaksanakan amanat agung Tuhan, kita pergi memberitakan Injil, saudara, otomatis saudara mendapat perlindungan, jaminan keamanan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau kita melihat perjalanan Paulus itu, sangat-sangat beresiko. Berapa kali dia ditangkap?
Berapa kali dia dimasukkan ke dalam penjara, berapa kali dia dipukul, berapa kali dia dihajar, diusir. Dia mengalami banyak sekali persoalan pergumulan yang Rasul Paulus alami dalam kehidupannya. Karena apa? Dia melaksanakan amanat agung Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara baca ayat sebelumnya bagaimana Paulus berjuang selama 14 hari di tengah laut, dihantam oleh badai yang luar biasa. Orang-orang sudah putus asa, mereka sudah menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan para ABK lompat, saudara, melarikan diri, meninggalkan kapal. Orang-orang sudah mulai putus asa, saudara. Tapi saudara lihat, Paulus tetap tenang. Dia percaya pada perlindungan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan saudara. Tapi saya yakin dan percaya, kalau saudara mengerjakan perintah Tuhan, saudara mengerjakan amanat agung Kristus Yesus Tuhan, pergi beritakan Injil, maka perlindungan Tuhan yang dahsyat, hebat, luar biasa itu akan saudara alami sendiri. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Paulus. Berapa kali dia ada dalam bahaya, tapi berkali-kali Tuhan tolong dia. Tuhan selamatkan dia. Kenapa? Karena dia mengerjakan proyek Tuhan, memberitakan Injil Kristus Yesus Tuhan kepada orang banyak. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dari peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus yang kedua. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 2 di sana. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudara yang dikasihi Tuhan, baca juga ayat 10. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara, Rasul Paulus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita sudah menghambakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab akan kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Amin. Makanya saudara jangan takut. Saudara perhatikan, perjalanan Paulus selalu berjumpa dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Orang-orang yang terkoneksi dengan surga, yang menopang pelayanan daripada Rasul Paulus. Amin. Jadi kalau saudara yakin bahwa saudara itu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, saudara nggak perlu takut dengan apa yang akan saudara makan besok, apa yang akan saudara mau pakai nanti di acara ini dan itu, saudara. Sebab Tuhan yang sudah menyediakan semua apa yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Makanya selalu saya katakan saudara, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman kami dalam pelayanan, kami percaya Tuhan yang sediakan. Amin. Pelayanan ini bukan milik saya pribadi, tapi ini milik Tuhan. Dan kalau masih terus berjalan sampai sekarang, ini karena Tuhan yang memelihara dan kami percaya itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kami sungguh merasakan bahwa segala yang kami butuhkan, hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh sekalipun Tuhan perhatikan. Amin. Dan Tuhan sediakan. Makanya saudara, sangat-sangat meneguhkan kami bahwa kami harus tetap setia berjalan melayani Tuhan. Karena Tuhan peduli, Tuhan yang sudah menjamin, Tuhan yang sudah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita hamba-hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah, andalkan Dia. Maka saudara akan melihat
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Jangan andalkan manusia, saudara, nanti akan kecewa. Andalkan Tuhan saja, maka saudara akan melihat Tuhan pelihara saudara. Amin, haleluya. Yang ketiga saudara, dari peristiwa yang dialami Paulus, kita belajar percaya seperti Paulus. Yang ketiga, percaya pada penyertaan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 7 sampai ayat 9. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Amin. Haleluya. Saya yakin saudara, yang menyembuhkan ayah daripada Publius itu bukan Paulus, tapi apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyertai Paulus. Sehingga di saat Paulus meletakkan tangannya kepada ayah gubernur di Malta itu, yaitu ayah dari Publius, terjadi kesembuhan. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Hargai dan hormati hamba Tuhan yang melayani saudara, karena apa? Mereka adalah representatifnya Tuhan. Mereka adalah perwakilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, yang menyembuhkan, yang mengadakan mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita ini hanya perantara. Ada yang kita doakan mujizat langsung terjadi. Ada yang sudah berkali-kali didoakan tapi tidak terjadi apa-apa. Saudara, kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan hamba Tuhan, dengan orang-orang percaya, maka tanda penyertaan Tuhan terjadi apa? Mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Paulus orang biasa. Dia tidak hebat kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Saudara mungkin orang yang sederhana, biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, maka saudara akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Dan sekali lagi, kita hanya alat. Kita bukan si pembuat mujizat. Makanya di saat saudara dipuji karena pelayanan saudara, ada terjadi mujizat, saudara harus sadar diri. Saudara hanya hamba, hanya alat. Kita tidak boleh sombong. Banyak orang baru berdoa terjadi jawaban mujizat, sudah mulai sombong saudara. Mulai klaim. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Bertobat. Tetap berkata, ini semua karena Tuhan. Dan ingat, kita hanya hamba. Kita hanya alat. Kalau kita sombong, Tuhan akan pakai orang lain yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, peristiwa yang dialami Paulus, kita dapat belajar. Yang pertama, Paulus percaya pada perlindungan Tuhan. Amin. Sehingga saudara lihat bagaimana dia bisa lolos, dia diseret, dimasukkan ke dalam penjara, lolos saudara. Di tengah badai, lolos. Dikepung masa, lolos saudara. Karena apa? Paulus percaya pada perlindungan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, Paulus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saya perhatikan mereka 14 hari di tengah laut, badai, basah, lapar saudara. Jadi ketika mereka masuk ke Malta, orang-orang di Malta itu menyambut mereka, buat api unggun, dan saya yakin percaya. Mereka potong hewan, masak saudara, untuk menjamu Paulus dan 267 orang yang ada di kapal itu. Haleluya. Itu menandakan apa? Pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, Paulus percaya pada penyertaan Tuhan, sehingga dia boleh mendoakan orang tua gubernur di Malta itu dan terjadi mujizat. Makin banyak orang datang untuk didoakan, dan sudah perhatikan, Paulus jadi berkat dimanapun dia berada. Amin.
Paulus berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan dalam hidup Rasul Paulus. Dan saya yakin dan percaya bukan hanya Paulus yang disertai Tuhan, tapi para pemimpin-pemimpin gereja saudara, orang-orang percaya termasuk saudara dan saya, kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, kalau Tuhan boleh pakai Paulus, saudara juga bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Asalkan apa? Asalkan Yesus ada dalam diri kita. Maka saudara akan melihat mujizat akan dinyatakan dalam pelayanan saudara. Tapi ingat, kalau saudara mendoakan orang lalu terjadi mujizat, ingat kita hanya hamba. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami, mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya pada perlindungan Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.